Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan, mencari pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari saudara kita mau katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
kami di luar Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu ya Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan, mengagungkan dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah sore hari ini ya Tuhan, Engkau yang bertata Tuhan, di atas segala pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, haleluya, kita mau bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berhidup padanya. Mari kita selalu bersorak bagi Tuhan. Katakan, hey, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, haleluya. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab Tuhan Allah kita yang bertahta di tengah-tengah kita, dan kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian, amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata
yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan menikmati segala kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Buat karya-Mu di dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau Allah, tempat perlindungan kami, kekuatan kami, pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari kita mau katakan, kasih yang terindah hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
sama-sama kita nyatakan lebih lagi kasih-Mu Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Engkau yang kami kagumi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini ya Tuhan, setelah kami akan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami yang bertumbuh Tuhan, yang berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati akan Cimat, Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kau memberkati kami semua Tuhan yang mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Cimat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Seringkali di dalam kehidupan kita bingung. Bagaimana caranya kita bisa menggenapkan hukum Taurat? Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti Tuhan? Yaitu Tuhan adalah kasih sehingga Dia dapat melakukan segala ketetapan hukum Taurat. Nah, saudara kan suka bingung ya kita ya. Bingung saudara pasti. Kok supaya saya bisa jadi baik itu gimana caranya? Itu membingungkan, ya kan saudara? Saudara baca seluruh Alkitab, tapi saudara tidak berubah. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara jawabannya adalah kalau saudara punya kasih, di mana Allah itu adalah Allah yang kasih, dan saudara bisa mengasihi orang lain, berarti seluruh hukum Taurat itu sudah terpenuhi. Ya, mari kita akan lebih lanjut. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-8. Nah, di sini dikatakan supaya saudara bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bilangnya apa? Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi saudara-saudara, kalau kita itu mengasihi sesama kita, pasti kita nggak mau utang. Tetapi kenapa kita utang, saudara? Karena kita tidak mengasihi sesama. Ya. Jadi dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Kepada siapa, saudara? Siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi hutang itu berlawanan dengan saling mengasihi. Kalau saudara saling mengasihi, saudara pasti tidak akan berhutang. Amin. Kalau saudara membenci, saudara utang, terus nggak bayar. Tapi kalau saudara itu mengasihi sesama saudara, saudara pasti nggak mau utang. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, pokoknya saudara bisa mengasihi sesama, itu sudah beres semuanya. Saudara pasti nggak mau utang, saudara juga kalau saudara mengasihi sesama, maka saudara tidak mau hutang.
Dan berarti saudara memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih? Citra gambar Allah yang ditulis. Ya, jadi, hukum Taurat itu apa? Ya hukum Taurat itu ya Tuhan itu. Ya, Tuhan itu kayak apa? Gambarannya kayak apa? Ya kayak itu. Ya, jadi kalau saudara mengasihi sesama, saling mengasihi atau mengasihi sesama, saudara pasti nggak mau utang. Karena apa? Saudara sedang, kalau saudara mengasihi sesama dan saling mengasihi sesama, saudara pasti nuruti hukum Taurat. Hukum Taurat apa saudara salah satunya? Ojo utang. Ya, amin saudara. Oke, kita lihat ayat yang ke-9. Karena firman jangan berzina. Nah, utang sama berzina itu sama. Karena hukum gambarannya Tuhan itu dia nggak mau utang, saudara. Kalau Tuhan itu nggak mau utang sama kita, ya, maka itu kalau dia berjanji dia pasti menepati. Karena dia nggak mau utang. Utang janji juga nggak mau. Ya, di sini katakan karena firman jangan berzina. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara mengasihi sesama saudara, pasti saudara nggak mau berzina. Nah, nggak berzina itu di mana saudara? Di hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Gambarannya Allah itu ya begitu tuh, nggak berzina. Ya, jangan membunuh. Nah, gambarannya Allah itu nggak suka bunuh orang. Jadi kalau saudara mengasihi sesama saudara, maka saudara itu tidak akan berzina, tidak akan membunuh. Kenapa? Sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Yaitu Allah itu kasih. Jadi kalau orang itu mengasihi, orang itu tidak akan berhutang. Kalau orang itu mengasihi, orang itu tidak akan membunuh. Kalau orang itu mengasihi, dia tidak mau mencuri. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu ya jangan berhutang, jangan membunuh, jangan mencuri. Oke, sampai di sini paham ya saudara ya? Susah nggak? Susah. Bisa nggak? Boten sakit. Nggak bisa. Ya. Saudara tidak utang itu susah. Ya. Saudara tidak berzina itu susah. Saudara tidak membunuh atau menyakiti hati orang lain itu juga susah. Nah, kalau saudara itu ada di dalam Kristus, berarti saudara bisa mengasihi sesama saudara. Begitu saudara mengasihi sesama saudara, pasti saudara tidak berhutang, tidak berzina, tidak membunuh. Bukan karena peraturan, tapi karena ada kasih di dalam hati. Aku nggak mau utang. Karena ada kasih di dalam hati, aku nggak mau berzina. Karena ada kasih di dalam hati, aku tidak membunuh. Karena ada kasih di dalam hati, saya tidak mencuri. Kalau mencuri hati gimana saudara? Kalau mencuri hati, sudah pernah tahu mencuri hati? Ya kan? Bohongin, namanya mencuri hati, ya kan? Kalau cowok naksir cewek atau cewek naksir cowok gitu kan, suka mencuri hati, ya kan? Aslinya kita bukan asli, tetapi kita pura-pura asli. Hanya gara-gara ingin mencuri hati, ya kan? Mukanya jelek, ditusir-tusir supaya mukanya bagus, ya kan? Atau badannya gembrot, ditusir-tusir, jadinya bagus. Itu kan nggak apa adanya. Ya, jadi saudara dan saya sedang mencuri hati. Nah, kalau mencuri yang lain lagi apa saudara? Ya saudara, di mana? Dimanapun saudara bisa mencuri. Nah itu saudara, bisa nggak kita nggak mencuri? Bisa. Kalau kita mengasihi, kita dikasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Begitu kita dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Artinya kita ada di dalam Kristus. Begitu kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
pasti segala sesuatu yang tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah tadi hilang. Saya ulang ya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu hilang dari kita. Tidak sesuai, hilang. Artinya hukum Taurat itu menggambarkan pribadi dari Allah. Gambar dan rupa Allah. Jadi saudara-saudara, kita dikasih hukum Taurat untuk apa? Supaya kita bisa menggenapi. Siapa yang bisa menggenapi? Tidak ada seorang pun yang bisa. Karena Allah begitu kudus, Allah begitu suci. Ya, tidak ada yang bisa. Tapi siapa yang bisa? Kalau orang itu tahu dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, pasti bisa. Ya. Jadi saudara harus di dalam Kristus. Kalau saudara ada di dalam kepenuhan Kristus, kalau saudara ada di dalam kepemimpinan Kristus, pasti saudara bisa menggenapi. Kalau enggak, dijamin enggak bisa. Ya. Walaupun saudara sudah sekolah Alkitab, saudara udah S1, S2, S3, atau saudara profesor sekalipun, enggak akan bisa. Karena Tuhan berkata bahwa kita bisa melakukannya itu oleh karena kasih karunia, pemberian. Pemberiannya apa? Allah menjadi manusia supaya dia bisa menebus kita dari iblis dan dosa, supaya kita bisa dibenarkan dan kita memperoleh Roh Kudus supaya apa, saudara? Kita bisa hidup benar. Nah, hidup benar yang seperti ini. Saudara bisa menggenapkan hukum Taurat. Saudara-saudara, kalau engkau tidak dipenuhkan Roh Kudus, kalau engkau tidak di dalam Kristus, susah. Semua belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara ulang-ulang terus, tidak akan bisa. Ya. Jadi di sini saudara-saudara, ini kabar baik. Inilah Injil, inilah kabar baik. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Ya, mengingini. Ya. Jangan mengingini harta orang lain. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini suami orang lain. Jangan mengingini apa yang tidak diberikan Tuhan kepada kita yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Kapan itu bisa? Nggak akan bisa. Ya. Saudara akan nggak bisa. Kenapa nggak bisa, saudara? Karena saudara tidak faham bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan saudara tidak membalas budi kasihnya Tuhan. Dan saudara-saudara, sehingga saudara tidak bisa mengasihi sesama. Ya. Jadi Injil itu ini. Nah, kemarin ada yang nanya sama saya, Om, kalau ada kitab-kitab lain selain kitab Taurat dan Injil, kan banyak, Om. Kitab-kitab yang lain, kitab-kitab tambahan yang ditemukan kemudian. Saudara, ini yang dimaksud firman lain. Manapun juga. Bisa lihat, saudara? Jadi saudara-saudara, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Jangan mengingini firman lain manapun juga. Bisa nangkap, saudara? Bisa nangkap? Saudara pernah baca kitab Barnabas misalnya. Itu sudah diteliti, itu berbenturan dengan kitab-kitab lain. Ya, kalau namanya berbenturan itu tidak boleh. Jadi contohnya, saudara-saudara, kalau saudara mempelajari Alkitab itu harus dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak boleh tabrakan. Kalau tabrakan berarti itu semua kitab Kejadian itu menyaksikan mengenai Mesias, Raja Israel, yang akan memerintah selama 1000 tahun. Yang dilahirkan di Bethlehem, ya, di tanah Yudea. Tetapi saudara-saudara, apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru itu penggenapan bahwa Allah sudah datang menebus dosa manusia. Dia sudah membenarkan kita melalui kebangkitannya. Dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita punya kemampuan. Apa saudara? Apa saudara? Kemampuan, punya kesanggupan untuk hidup benar. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita supaya kita punya kemampuan. Jangan cuma dibenarkan, tapi kita sampai punya kemampuan hidup
hidup benar. Ya. Jadi saudara kita ini sudah punya kemampuan hidup benar. Nah, jangan firman lain manapun juga, kitab-kitab manapun juga, itu bukan Allah yang mengasihi dan memberikan kasihnya kepada kita. Yesus tidak mati di atas kayu salib saja saudara-saudara untuk menebus kita. Dia tidak sekedar bangkit untuk membenarkan kita. Dia tidak sekedar naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita bisa hidup benar. Tetapi Yesus, Mesias itu, saudara-saudara, dia ingin kita segambar dan serupa dengan dia. Dalam keyakinan kita, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita. Jadi perkataan kita dan perilaku kita, Tuhan ingin supaya kita seperti dia. Dan tidak seperti dia rohnya sudah dilahirkan kembali. Tetapi dia mau supaya kita menjadi manusia baru. Pikiran, perasaan dan kehendak kita berubah. Tetapi dia tidak mau sekedar itu. Tubuh kita akan berubah. Ya, perubahan yang terakhir ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Setelah itu saudara-saudara, ada yang namanya 7,5 tahun. Yaitu 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, aniaya besar. Dan setelah itu dia turun bersama-sama dengan kita. Untuk orang-orang yang sudah menjadi benar. Dan yang sudah dibenarkan. Kita akan memerintah selama 1000 tahun bersama-sama dengan dia. Jadi itu adalah rencana Allah. Jadi firman lain manapun juga yang tidak menceritakan itu, berarti itu bukan firman Tuhan. Bisa nangkap saudara? Kalau ada firman-firman yang lain, firman lain yang manapun juga, itu bukan firman Allah. Karena firman Allah itu ingin mengembalikan kita sama seperti dia. Pada mulanya manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Setelah manusia itu dibujuk oleh iblis, dia menjadi gambar dan rupa setan. Dulu kita anak-anak Allah, kemudian menjadi anak-anak iblis. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia mencurahkan rohnya kepada kita supaya kita bisa hidup benar. Dengan Roh Kudus kita bisa hidup benar. Dia tidak sekedar membaharui roh kita, tetapi juga membaharui pikiran kita. Setelah dia membaharui pikiran kita, dia tidak mau diam saudara. Dia akan datang menjemput kita supaya tubuh jasmani kita serupa dan segambar dengan dia. Amin. Aminnya kok kecil? Amin. Itulah Injil saudara ya. Injil itu sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Kasih itu enggak utang. Kasih itu tidak berzina. Kasih itu tidak membunuh. Kasih itu tidak mencuri. Kasih itu tidak mengingini harta orang lain. Kasih itu tidak mempunyai firman lain manapun juga yang tidak menceritakan atau tidak membuat supaya manusia itu sama seperti Allah. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau saudara melakukan hukum Taurat itu adalah gambaran dari Allah dan seorang pun tidak bisa, maka diperlukan Allah menjadi manusia membaharui kita sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, mengasihi. Jadi saudara-saudara, judulnya apa? Kasih adalah kegenapan hukum Taurat ya. Jadi saudara jangan puyeng-puyeng. Wah, saya nggak boleh bunuh, saya tidak boleh zina,
Saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh mengingini harta orang lain, saya tidak boleh meyakini firman lain manapun juga. Repot. Bisa enggak? Jangan berutang, bisa enggak? Bingung saudara, ya enggak ada seorang pun yang bisa. Iya kan? Bisa enggak? Ada yang bisa enggak? Enggak bisa saudara, enggak bisa. Ya, saudara sudah dibaptis Roh Kudus saja masih begitu. Kenapa? Karena saudara belum dalam kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus. Ya, artinya Kristus yang memimpin kita sebagai kepala. Ya, mari kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kalau saudara ikuti hukum Taurat, saudara pasti tidak berbuat jahat. Mengikuti hukum Taurat itu sama dengan kasih. Jadi saudara nggak usah bingung-bingung, saudara. Waduh, gimana saya bisa melakukan hukum Taurat? Saya jamin tidak akan bisa. Dan firman Tuhan yang menjamin tidak ada seorang pun yang bisa. Karena semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak akan bisa. Jadi saudara mau upaya seperti apapun, saudara tidak bisa. Tetapi kalau saudara tahu dikasihi Allah dan saudara kemudian berbalik, bukan buliangsim, mengasihi Allah kembali, maka saudara bisa mengasihi sesama. Kalau saudara mengasihi sesama, saudara pasti nggak utang, ya, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mempercayai firman-firman yang lain, yang manapun juga. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Jadi kasih itu genapi hukum Taurat. Maka itu Tuhan Yesus kalau ditanya, apa yang harus aku lakukan? Taurat itu dibagi dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, walaupun saudara beribadah seperti apapun, walaupun kita pelayanan seperti apapun, saudara tanpa kasih tidak ada gunanya. Karena kasih itu menggenapi hukum Taurat. Mari, next 11. Ini firman Tuhan yang sangat sederhana, tetapi saudara nanti kita akan lihat kemudian, ya. Itu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sekarang ini, sekaranglah waktunya kau lawat Indonesia. Sekarang ini waktunya. Selamatkan keluargamu. Selamatkan teman-temanmu. Bagaimana saudara? Semua orang itu saudara-saudara batinnya. Semua orang ya batinnya. Ya, semua orang itu batinnya. Hati nuraninya. Semua orang. Suara hatinya. Yaitu pikiran di bawah alam sadarnya. Tidak ada orang yang pengen jelek. Betul saudara? Semua orang, kita semua. Bukan kita yang di sini saja. Tapi di mana-mana manusia, semua sama. Dia batinnya ngomong yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Kemudian hati nuraninya bilang, yang baik, yang baik, yang baik. Kemudian suara hatinya juga, yang baik, yang baik, yang baik. Ya. Lu jangan nyolong, lu jangan nyuri, ya, jangan, ya kan? Itu hati nurani kita, saudara. Suara hati kita, itu batin kita, yaitu pikiran di bawah alam sadar. Semua orang begitu, saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya, bangun dari tidur. Tidur itu apa saudara? Tidur itu kan kalau gelap kan? Bangun kalau apa? Udah pagi kan? Siang kan? Betul ya? Jadi katakan, hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan sekarang.
Bagaimana keadaan sekarang? Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sekarang ini kita harus bangun dari tidur. Saudara-saudara, mari kita bangun dari tidur. Biasanya orang nyuri itu kalau di mana? Di tempat yang gelap. Orang Cina biasanya di mana? Kalau di tempat yang gelap. Orang utang di mana? Di mana? Pasti saudara di tempat-tempat yang gelap. Artinya saudara datang sama dia, bujuk dia. Itu kan kegelapan juga. Ya kan? Apalagi kalau istri-istri yang nggak benar, saudara-saudara. Itu bukan istri betulan atau istri simpenan begitu, saudara. Dia kalau sudah di tempat yang gelap, di tempat tidur yang gelap begitu, kemudian dia sodorkan cek, tolong dong tanda tangan atau perjanjian, tolong dong tanda tangan. Nah itu kan di tempat gelap, iya kan saudara? Bisa nangkep ya apa yang saya katakan? Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jangan di tempat yang gelap. Sebab sekarang keselamatan lebih dekat bagi kita. Dulu waktu kita terima Yesus, keselamatan masih jauh. Tapi sekarang setelah kita terima Yesus, keselamatan lebih dekat. Jauhnya gimana? Dulu pertama, saudara diselamatkan rohnya. Namanya kelahiran baru, ya kan? Sekarang saudara dibenarkan. Artinya lagi proses di dalam pikiran saudara, supaya pikiran saudara, akal budi saudara menjadi baru. Udah baru belum? Ya, jangan belum terus. Ya kan? Kalau belum terus, kapan kita menjadi manusia baru? Ya, jadi bukan roh saja yang baru, tetapi pikiran kita harus dibarui. Dan ingat, setelah dibarui, saudara, setelah kita dibarui, tubuh jasmani kita yang sakit-sakitan pun ini akan menjadi sembuh. Usaha kita yang sakit-sakitan juga akan jadi sembuh. Tapi nanti kalau Yesus datang, tubuh kita diubah. Sama seperti dia. Amin. Nah, mari kita lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Waktu menjadi percaya, rohnya yang dibarui. Setelah itu saudara dibenarkan. Setelah saudara dibenarkan, diapakan saudara? Saudara diharapkan, saudara bisa hidup benar. Setelah saudara hidup benar, tubuh saudara akan sehat. Bisnis saudara akan sehat. Jadi, kalau tubuh saudara dimuliakan, tubuh kita dimuliakan pada akhirnya sama seperti dia persis. Tetapi sekarang pun Tuhan akan sembuhkan kita. Sekarang pun saudara-saudara, Tuhan akan pulihkan kita. Sekarang pun bisnis kita akan dipulihkan. Nah, itu adalah planning Allah. Saudara mengerti? Tahu planning? Rencana. Ya, rencananya Allah itu bertahap. Rohnya, pikirannya, setelah pikirannya, tubuhnya jadi di dunia ini diberkati tubuhnya. Tetapi kalau Yesus datang nanti, tubuh kita total seperti dia. Sama persis seperti dia. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Amin. Ya, jadi saudara mesti ngerti firman Tuhan ini. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk itu. Oke, ayat 12. Hari sudah jauh malam. Nah, diingatkan lagi. Ya, kalau kita tidur waktu malam. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Siang itu adalah orang hidup benar. Malam itu orang berbuat jahat. Hari sudah jauh malam. Sekarang ini saatnya kita ini ayat 12, hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa perlengkapan senjata terang itu? Kita harus ada di dalam Kristus. Kita harus di dalam kepenuhan Kristus.
Apa kepenuhan Kristus itu? Kristus yang menjadi kepala. Dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi hidup kita tidak boleh pakai maunya sendiri. Nah, itu maksudnya ya. Ayo udah siang yuk. Ya, hampir siang. Jadi jangan hidup dalam perbuatan kegelapan. Kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan. Dan kita mulai mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari next. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Nah, saudara, kalau saudara digelap kan nggak sopan ya. Orang berbuat dosa itu di saat gelap-gelap apa di saat siang-siang? Gelap, ya kan? Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora. Nah, pesta pora itu termasuk apa? Berlawanan dengan hukum Taurat. Saudara akan tetap pesta pora. Saudara akan tetap foya-foya. Kenapa? Karena saudara tidak tahu Allah mengasihimu. Allah telah memberikan nyawanya untuk kita. Kita juga harus mengasihi dia. Kalau saudara membalas budi kepada kasihnya Allah, saudara bisa mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama pasti tidak dalam pesta pora. Dan kemabukan. Dan dalam percabulan. Dan dalam hawa nafsu. Dan jangan dalam perselisihan. Tidak ada perselisihan. Dan tidak ada iri hati. Kapan kita ada perselisihan iri hati? Karena kita belum dibaharui pikiran kita. Ya, saudara, tetapi kita harus dibaharui juga dalam perbuatan. Di dunia ini engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberkati. Saudara-saudara, maka itu saudara-saudara kita tidak akan ada perselisihan kalau kita ada di dalam kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tidak ada perselisihan dan iri hati. Ya, kenapa kita bisa begitu, saudara? Karena kita tidak di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, Kristus sebagai kepala, kita semua adalah anggota tubuhnya. Mari kita next. Nah, maka itu tadi katakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi senjata apa? Kita itu apa? Tuhan Yesus itu kepala. Mau kemana-mana, tanya sama Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan. Gini boleh enggak Tuhan? Itu boleh enggak? Tapi saya mau saksikan kalau saudara itu ada di dalam Kristus, Kristus menjadi kepala. Kristus itu tinggal di dalam engkau melalui Roh Kudusnya. Dia meresapi pikiranmu. Dan kemudian saudara, dia akan meresapi tubuhmu. Dan kemudian dia akan meresapi orang-orang sekelilingmu. Jadi kita dipanggil Tuhan itu untuk menjadi terang. Kita dipanggil Tuhan itu untuk menjadi garam. Supaya kita boleh mewarnai orang lain. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus sebagai kepala. Dan janganlah, apa ini? Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Ya, konsentrasi kita. Yesus kepala. Saya anggota tubuhnya. Saya ingin memuaskan Tuhan. Bukan memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan kita dengan merawat tubuh. Nah, saya masih ada waktu sedikit. Saya akan ajak saudara. Tadi firman Tuhan tadi sudah saya jelaskan. Sekarang saya mau ajak saudara untuk membaca 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat ke-14. Oke.
sementara dipersiapkan. Nah ini, coba saudara perhatikan ini. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Pasangan seimbang itu gimana? Gini ceritanya, kalau saudara baca Alkitab, saudara mesti baca perikopnya. Ya. Perikop ini menyatakan jangan ada noda kekafiran. Jangan ada yang di antara kita, jangan ada yang kafir maksudnya. Jadi kalau saudara baca sebelum ayat 14, itu dikatakan oleh Rasul Paulus, saya ini terbuka untuk kamu sebagai rasul, saya terbuka kepada jemaat. Tapi kamu sebagai jemaat tidak terbuka untuk saya. Jadi itu namanya pasangan yang tidak seimbang. Jadi pasangan yang tidak seimbang itu apa? Kalau saudara yang satu terbuka, yang satu tertutup. Kalau yang satu mengasihi, yang satu tidak mengasihi. Yang satu apa adanya, yang satu tutup-tutupan. Ya. Paham ya saudara itu? Oke. Jadi mengasihi sesama itu artinya sama-sama terbuka. Oke, saya akan ajak yang terakhir. Saudara, di dalam Amsal 31 ayat 21. 29 dulu saudara, 29. Amsal 31 ayat 29. 29. Ya. Amsal 31 ayat 29. Ya, ini tanpa. Nah, ini coba lihat saudara. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kalau membaca Alkitab, jangan dicomot. Lihat di perikopnya dari depan sampai belakang. Kalau kurang jelas, lihat lagi perikop-perikop di depan, di belakangnya lagi. Lihat pasal di depan, pasal di belakang lagi. Lihat apa lagi saudara, penulis yang sama. Setelah itu tidak boleh ada tabrakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau saudara membaca ini apa ini ceritanya? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu melebihi mereka semua. Apa itu maksudnya? Jadi kita ini nggak boleh kalah sama wanita-wanita yang sudah berbuat baik. Ya. Perikopnya bicara apa? Puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya. Istri yang cakap itu kayak apa? Tetapi kita lebih dari istri-istri yang cakap. Ya. Istri yang cakap, saudara lebih cakap. Istri yang cakap, suami lebih cakap. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai konviksi. Konviksi itu yang berlawanan. Ya. Suka dalam hidup kita itu suka berlawanan kenyataannya. Saya sudah berbuat baik, orang lain kok jahat. Nah itu adalah konviksi. Ya. Atau begini. Saya sakit, kok suruh pelayanan? Konviksi enggak? Ya, bertentangan. Ya kan? Saya bangkrut, kok harus tetap pelayanan? Nah itu namanya konviksi. Saya capek kok suruh pelayanan? Nah itu namanya konviksi. Nah ini contohnya ya. Saudara-saudara di ayat yang ke-21. Amsal 31 ayat 21. Nah ini konviksi. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Di rumah ini lagi ada salju. Kita sedang hujan. Banjir gitu kan. Ia tidak takut kepada banjir di rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap.
walaupun keadaannya itu tidak baik, ya, tapi dia cukup aman dan dia tetap berangkat untuk pelayanan, berangkat untuk ibadah. Ya, ini adalah contoh perempuan yang baik, istri-istri yang baik, dan kita tidak boleh kalah sama istri-istri yang baik. Oke? Mari kita lihat ayat 22. Ini saya bicara mengenai kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Saudara lihat, kredibilitas itu orang yang dikasih karunia Tuhan dan urapan Tuhan. Ya, kan kita ini punya karunia sendiri-sendiri kan. Dan oleh karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, Dia kan berikan kepada kita urapan kan. Jadi saudara masih ingat yang itu orang-orang mana yang menempa peralatan bait Allah, itu kan selain dia punya karunia memahat, tetapi dia juga diberi urapan oleh Tuhan sehingga buatannya itu bagus. Masih ingat? Ya. Yang buat tenda-tenda bait Allah dan perabotannya itu dipilih dari orang-orang yang punya karunia. Tetapi Tuhan juga memberikan namanya urapan. Urapan itu kuasa Allah. Saudara, di sini kita pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Saudara itu bisa nyanyi. Itu adalah karunia. Ya. Tetapi kalau saudara nyanyi, saudara itu supaya bagus, maka harus ada urapan supaya hasilnya bagus ya. Bisa nangkap ya saudara ya. Nah, ini namanya adalah kredibilitas ya, kredibilitas. Ya. Ayatnya berkata begini. Ia membuat bagi dirinya permadani, linen halus dan kain ungu pagaknya. Jadi orang ini cakap karena diurapi Tuhan. Kredibilitas itu orang yang cakap karena diurapi Tuhan. Ya, itu namanya kredibilitas. Kalau musik saudara bagus, itu karena saudara punya kredibilitas, diurapi, dan punya karunia. Mari kita lihat. Yang terakhir, saya bicara mengenai ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ya, apa saudara ini maksudnya? Jadi istri tadi, istri yang punya kecakapan atau punya kredibilitas tadi, tapi istrinya itu tidak sekedar yakin dan ngomong, tidak sekedar percaya dan ngomong, tapi istri itu dari omongannya tadi itu bisa dilihat perilakunya sesuai dengan mulutnya. Ya. Jadi saudara-saudara, ini bicara mengenai saudara-saudara orang yang kredibilitas tetapi punya integritas. Integritas itu apa saudara? Apa yang kita omong kita tepati. Ya, itu saja. Mari kita bangun berdiri dan kita katakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Haleluya.